Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoga Lestari menjumpai Anda di Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, saat ini saya sudah berada langsung di Bandara Sultan Taha Jambi. Tentunya sesuai dengan tema kita kali ini adalah kondisi penerbangan di Provinsi Jambi. Dan tentunya juga sudah hadir bersama saya saat ini adalah narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Yoga Lestari, inilah In Jambi selengkapnya. Ya pemirsa, yang tadi saya sampaikan di awal, tema kita kali ini adalah kondisi penerbangan di Provinsi Jambi. Tentunya saat ini bersama saya, beliau adalah Bapak Argon Margut selaku Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Taha Jambi. Juga turut hadir bersama saya, beliau adalah Bapak Imade Agus Mertayasa selaku Branch Manager Garuda Indonesia Jambi. Dan juga turut hadir bersama saya, yaitu Bapak Mardanus sebagai Station Manager Lion Group. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik. Baik ya, ini saya ucapkan terima kasih juga nih kepada Bapak-Bapak ini. Hari ini ceria sekali, terima kasih sekali menyempatkan waktunya. Pastinya sibuk ya Pak ya schedule-nya. Mungkin kita berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan. Izin terlebih dahulu sesuai dengan tema kita adalah kondisi penerbangan di Provinsi Jambi. Mungkin sebelum saya ke maskapai, saya izin ke Pak IJM terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak Ijin, tema kita kan kondisi penerbangan di Provinsi Jambi begitu ya. Mungkin sebelum jauh kita berbincang, bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa Bapak melihat tren dan kondisi penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi sepanjang tahun 2025 ini. Ya, baik Mbak Yuka. Jadi mungkin perlu kami sampaikan kalau kita melihat tahun 2025 ini ya menjadi tahun langkah awal bangkitnya dunia penerbangan. Jika kita bandingkan memang sebelum pandemi 2019, recovery kita terkhusus Bandara Sultan Taha Jambi itu masih di angka sekitar 70-80%. Jadi belum bisa menyamai. Namun kalau dibandingkan dengan tahun 2024 ada peningkatan sekitar 12-15% Januari ke Juni ya. Jadi memang makanya saya sampaikan di awal ini adalah loncatan mungkin ke penerbangan yang lebih baik. Jadi kita berharap ini akan semakin meningkat nanti sampai Desember, tentunya akan melampaui jika dibandingkan dengan 2024. Di 2024 kita melayani sekitar 1 juta penumpang. Jadi kita berharap kalau angkanya tadi saya sebutkan forecast itu 12-15%, artinya harapan kita di Desember bisa melayani sampai 1.200.000 sampai 1.300.000 penumpang. Baik, luar biasa. Artinya memang ada presentasi kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya Pak ya. Baik, dari presentasi tersebut rute penerbangan mana saja yang paling diminati nih Pak? Ya tentunya kalau rute yang paling diminati adalah CGK, karena memang hampir kita bisa katakan 90% rute teman-teman airline itu ke CGK. Adapun tambahan-tambahan lainnya seperti Batam, Kuala Namo, kemarin dari teman-teman Lion Group sudah membuka ke Jogja, direct ke Semarang, itu hanya di angka di bawah 10%. Sisanya adalah tujuannya Jambi, Jakarta, Jambi. Begitu Mbak Yusuf. Oke, jadi pemirsa informasinya adalah rute favorit saat ini adalah Jambi, Jakarta, Jakarta, Jambi begitu ya Pak ya. Baik, saya izin terlebih dahulu sebelah Pak IJM ke maskapai Garuda dulu. Baik, tadi kita sudah berbincang dengan Pak IJM Pak mengenai peningkatan begitu ya. Untuk dari maskapai Garuda Indonesia sendiri, khususnya di Jambi, seperti apa Bapak melihat tren kondisi penerbangan? Baik, terima kasih Pak Yuka. Jadi Garuda Indonesia juga sejalan dengan apa yang dikatakan dari Pak IJM tadi. Kami frekuensi ke Jakarta terus kami tambah. Jadi per Juni ini menjadi 16 kali seminggu. Yang sebelumnya hanya 14 kali, dan juga tidak menutup kemungkinan pas liburan sekolah ini kami akan menambah produksi lagi sesuai dengan demand yang ada. Nah, isian pesawat kami juga tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Jadi SLF atau seat load faktornya Garuda dari Jambi ke Jakarta sampai dengan 90%. Itu sangat menggembirakan. Jadi kami juga bisa minta support apabila pada saat-saat tertentu kami meminta tambahan frekuensi untuk terbang ke Jakarta. Hanya Garuda di Jambi hanya tujuannya Jakarta saja, belum ada tujuan ke
provinsi lain dari Jambi. Mungkin itu Baik. Pak Yuda. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak. Jadi artinya memang untuk saat ini dari Maskapai Garuda Indonesia untuk rute yang disediakan adalah khusus tadi Jambi, Jakarta, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Izin ke Pak Mardanus. Pak, kita juga berkaca dari sebelumnya dengan narasumber yang lain. Untuk dari Lion Group sendiri seperti apa Bapak melihat untuk tren dan juga kondisi penerbangan di Jambi? Ya, terima kasih Mbak Yuke. Dengan saya Mardanus dari manajemen Lion Group. Di sini ada maskapai Lion Air, Batik Air, Superjet dan Umix Air. Memang yang disampaikan Pak EJM tadi dan teman Garuda juga sama, rute favorit yang masih didominasi oleh para penumpang masyarakat Jambi, khususnya masih didominasi dengan tujuan ke Jakarta, Jambi, Jakarta, Jambi. Tapi maskapai grup dari Lion Air membuka pilihan penerbangan langsung, tidak transit. Yang disampaikan Pak EJM tadi, Jambi ke Jogja, Jambi ke Batam, Jambi Kuala Namu. Kita kemarin sudah sempat terbang Jambi Semarang langsung tanpa transit. Kita stop dulu karena sambil mengumpulkan promosi yang lebih baik ke masyarakat. Kita buka nanti mudah-mudahan seiring waktu kita akan merencanakan tambahan rute baru bagi masyarakat Jambi langsung tanpa transit lagi di Jakarta, Jambi, Surabaya, Surabaya, Jambi. Mudah-mudahan itu bisa mengurai traffic antrian di Bandara Soekarno-Hatta yang memang setiap hari semakin padat, semakin penuh sehingga mempengaruhi pelayanan, dan kita menyediakan pilihan penerbangan langsung itu satu tujuannya untuk efisiensi perjalanan penumpang itu sendiri, yang kedua memangkas biaya-biaya yang timbul apabila penumpang itu memilih penerbangan transit. Mungkin ke depan kami masih ada kesempatan untuk membuka rute-rute penerbangan destinasi lain, sambil tim sales kami masih secara internal masih menggarap beberapa rute yang lebih potensial kita akan lakukan dalam waktu dekat. Terima kasih. Wah, luar biasa. Artinya memang sudah dibuka rute-rute ke langsung seperti ke Batam dan Jogja dan Semarang gitu ya Pak ya. Baik, ini pemirsa seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi. Masih dengan tema kita yaitu kondisi penerbangan di Provinsi Jambi. Saya izin kembali ke Pak EJM. Baik Pak EJM, tadi kan dari Bapak Agus dan juga Bapak Mardanus sudah menyampaikan gitu ya rute-rute ataupun juga inovasinya mungkin nanti akan disampaikan. Saya terlebih dahulu ke Pak EJM dari Bandara Sultan Taha sendiri Pak. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan ini sudah mulai masuk musim liburan gitu ya Pak ya. Untuk Bandara Sultan Taha sendiri inovasi apa nih atau infrastruktur apa saja nih yang mungkin akan diterapkan? Ya baik Mbak Yuke, jadi perlu kami sampaikan mungkin pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Provinsi Jambi, ya, pemerintah kota juga yang mendukung terus pengembangan fasilitas, pengembangan pelayanan di Bandara Sultan Taha Jambi. Kita tahu bersama tadi trennya sudah naik, artinya mau tidak mau, kita tidak suka, kita juga harus menaikkan tarif pelayanan kita. Jadi banyak hal yang kita lakukan di bandara. Salah satunya adalah kita tahu kemarin pasca pandemi COVID 2019 beberapa mungkin mitra kita terutama untuk tenan ya itu sudah pada tutup. Sekarang kita coba kolaborasi kembali, kita berikan penawaran terbaik supaya mereka membuka pilihan-pilihan baru, tenan baru di sekitar bandara sehingga memanjakan penumpang, pengantar maupun penjemput bisa memilih tempat nongkrong atau tempat duduk yang lebih baik untuk sekedar menunggu ataupun untuk menunggu keberangkatan. Di bandara sendiri di ruang tunggu memang belum kita laksanakan Mbak, tapi kita punya program untuk memperluas area ruang tunggu nanti. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalaupun ada 3 atau 4 flight bersamaan, sebenarnya masih cukup ruang tunggu kita untuk menampung. Namun kita worry, paling tidak udah sedikit lebih crowded ya, lebih padat. Jadi kita prepare, kita persiapkan untuk memperluas
area ruang tunggu tersebut sehingga penumpang bisa merasa lebih nyaman. Kalau yang bawa anak kecil mungkin bisa bermain-main, nanti tentu akan kita buat di sana ada beberapa pilihan kayak mesin vending, si penumpang bisa masukin duit, bisa beli produk secara langsung tanpa bertransaksi ke penjual. Jadi mungkin si penumpang akan merasakan satu pengalaman baru lah selama berada di terminal, mulai dia dari gate paling depan itu sampai ke parkir, pilihan parkir yang luas, sampai nanti dia masuk ke area terminal. Petugas kita juga akan menyapa dengan artinya memberikan penawaran pertolongan, memberikan perhatian, dan tentunya memberikan keramah-tamahan. Begitu Mbak Yuka. Baik, luar biasa sekali. Ternyata memang sudah dipersiapkan sedini mungkin begitu ya, Pak ya. Ada rute favorit tidak Pak? Biasanya di musim liburan nih, dari Jambi kemana nih biasanya Pak? Jadi seperti yang disampaikan teman-teman airline tadi, kita tahu Jambi ini bukan daerah destinasi ya. Jadi memang kemungkinan sebagian besar masyarakat Jambi akan berlibur, pergi ke destinasi baru. Tentunya adalah semua angka menunjukkan 90% tuh harus ke Jakarta dulu. Jakarta nanti next flight-nya mungkin ada yang ke Bali. Jadi kalau kita tahu musim libur ini kalau domestiknya itu setelah Jakarta adalah Bali. Untuk internasional sendiri setelah Jakarta kebanyakan next destination-nya ke Kuala Lumpur atau Singapura. Itu rute favorit kalau kita lihat dari data penumpang itu sendiri. Begitu Mbak. Luar biasa. Dan tadi Bapak sudah menyangkut pemerintah gitu ya Pak ya. Apakah ada kolaborasi khusus mungkin dengan pemerintah ataupun juga dengan maskapai dalam mendorong pertumbuhan sektor penerbangan di Jambi? Sudah pasti Mbak ya, karena memang kita tahu bahwa ada kebijakan pemerintah pusat yang akhir-akhir ini kita disampaikan ada pembatasan anggaran, namun kalau kita lihat beberapa bulan terakhir pemerintah sudah mulai menggeliat, sudah memberikan perjalanan dinas. Jadi pemerintah sangat mensupport kita untuk melakukan perjalanan udara. Tentunya pemerintah hadir di sana, mulai dari pelakunya sendiri sebagai fasilitas kantor maupun nanti fasilitas-fasilitas lain yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal detail untuk mempersiapkan hospitality, kita dengan Pak Wali Kota kemarin juga sudah berbincang untuk menyiapkan di area kedatangan itu memberikan mini budayanya Melayu. Jadi kita akan bikin nanti di situ rumah adat Melayu. Jadi siapapun yang datang ke Bandara Sultan Tajam ini melihat, begitu landing melihat, oh saya sudah sampai di Jambi. Ada keunikan tersendiri yang penumpang bisa mungkin nanti selfie, terus bisa share ke media sosial bahwa ikon itu menunjukkan itu pasti di Jambi. Semua orang tahu itu akan ada di Jambi. Begitu, ada khasnya begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Saya izin ke Bapak Agus, Pak. Baik Pak Agus, ini bagaimana strategi dari masing-masing maskapai terlebih Garuda Indonesia dalam mempertahankan kepercayaan dan juga tentunya minat masyarakat dalam memilih layanan udara? Baik, terima kasih. Garuda Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga pelayanannya dan juga kenyamanan penumpang. Biarpun kami tidak punya flight ke Bali dari semi direct, tapi kami bisa mengkonektingkan pesawat dari Jambi ke beberapa daerah di domestik maupun internasional. Makanya sekali lagi per bulan Juni ini kami ada flight pagi jam 6.30 pagi setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu, itu yang bisa connect ke hampir semua destinasi wisata di Indonesia dan juga ke luar negeri. Contohnya kalau mau ke Denpasar, kalau kita ngambil flight dari sini yang jam 6.30 itu akan connect yang jam 9.40 atau jam 10. Jadi lunch time sudah tiba di Bali. Nah itu pun kita kasih dengan penawaran harga networking namanya. Networking itu lebih murah connecting ke Denpasar daripada membeli tiket separuh-separuh. Contohnya Jambi Jakarta beli tiket dulu, terus Jakarta Denpasar membeli lagi. Itu akan lebih mahal daripada langsung membeli tiket connecting Jambi, Jakarta, dan Denpasar. Itu yang pertama. Dan juga di liburan sekolah ini kami disupport oleh pemerintah juga dengan menurunkan PPN. Yang biasanya PPN itu kita bayar 11% di tiket, itu menjadi sekarang 6% ya. Jadi itu signifikan untuk menurunkan harga tiket. Paling tidak di liburan ini justru tiket-tiket pesawat itu tidak melonjak naik, tapi memang ada penurunan harga dari support dari pemerintah pusat yang itu. Garuda juga berkomitmen selalu mengutamakan ketepatan waktu dan kenyamanan penumpang dari pembelian tiket, setelah itu di check-in, di boarding gate, dan di pesawat. Dan yang tidak kalah pentingnya di post flight, Mbak. Biasanya waktu orang baru tiba, kalau barangnya terlambat, barangnya ada rusak, itu akan membuyarkan semua
proses layanan yang dari pre-flight, in-flight dan semuanya. Jadi percuma aja kalau kita di in-flight kita bagus sekali, tapi begitu di tempat tujuan barangnya belum ketemu. Yang seperti itu juga kita menjadikan concern agar semua layanan Garuda tetap bisa kita jaga dengan prima, begitu Pak. Luar biasa. Jadi memang sudah ada inovasi ya Pak ya, juga penerbangan paling pagi. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Agus, kalau di daerah lain itu sudah sampai jam makan siang sudah sampai gitu ya Pak ya. Baik. Dari yang disampaikan tadi, apakah ada juga misalnya promo khusus untuk tiket selain dengan harga tadi yang pengurangan tadi Pak? Gini, kami punya program biasanya tiket promo atau yang disebut mungkin di Garuda itu special price ya. Tapi itu kita buka jauh hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya melalui beberapa event yang mungkin Mbak sering dengar, ada GATF, ada GOTF. Nah sekarang yang sering kita lakukan adalah Garuda Online Travel Fair. Itu kita kerjasama dengan beberapa bank dan online travel untuk memang memberikan harga yang affordable, yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, memang kami tidak bisa semua tempat duduk produksi kami yang mungkin contohnya pesawat kami yang ke Jakarta pakai Boeing 737-800 yang isinya 12 bisnis dan 150 ekonomi, biasanya kita akan kasih special price itu sampai 20-30% dari kapasitas pesawat. Mungkin itu, jadi ditunggu saja travel fair dan online travel fair-nya Garuda. Terima kasih. Bisa kita tunggu saja langsung nih dari info dari Pak Agus begitu ya Pak ya. Baik, saya izin ke Bapak Margarus. Baik, Bapak Margarus, ini untuk dari Lion Group sendiri, seperti apa strateginya dalam mempertahankan kepercayaan dan juga minat masyarakat dalam memilih layanan udara? Iya, terima kasih Mbak Yuke. Untuk yang itu, Lion Group sudah melancarkan inovatif secara sistem. Kita sudah menyediakan salah satu aplikasi yang memang itu menjadi tujuan kita dari korporasi kita, yaitu aplikasi Bukebin. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih terkait dengan penerbangan Lion Group khususnya, itu bisa langsung buka di situ. Nah, selain kita menawarkan di semua pilihan rute seluruh Indonesia dengan connecting time itu yang bisa disesuaikan dengan jam penerbangan yang dikehendaki penumpang itu, kita juga memberikan harga promosi khusus yang itu tiap hari, tiap saat kita berikan ya kurang lebih sekitar 8% dari harga tiket yang tampil itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat bisa membuka aplikasi Bukebin. Nah, selain aplikasi Bukebin itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, juga bisa langsung melakukan online check-in di aplikasi itu. Jadi dalam satu genggaman masyarakat bisa memesan tiket, membeli tiket sampai dengan melakukan mandiri check-in ke seluruh tujuan yang kita layani. Berikutnya dari grupnya Lion Air, selain kita memeriahkan penumpang di bandara, kita juga sinergikan dengan peningkatan load dari kargo. Kargo sendiri kita ada perusahaan grup dari Lion Air, yaitu Lion Parcel. Kita juga seiring untuk terus melayani pilihan-pilihan atau dari paket-paket yang ditawarkan, baik yang reguler, baik yang sehari sampai, 2 hari sampai, 3, tergantung masyarakat yang akan memilih. Nah, itu menjadi pilihan bila mana masyarakat itu menentukan pilihan dia memilih dalam satu aplikasi. Mungkin itu Mbak Yuki. Baik, luar biasa sekali. Tentunya kita berbicara mengenai kendala ataupun tantangan begitu ya Pak ya. Untuk dari Lion Group sendiri, ada tantangan atau kendala tidak Pak yang ditemui dalam mengoperasikan penerbangan? Tapi tahan dulu Pak jawabannya, kita akan jeda terlebih dahulu. Oke. Pemirsa, kita akan mendengar jawaban langsung dari Bapak Mardenus, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ijab.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi. Masih dengan tema kita yaitu kondisi penerbangan di Provinsi Jambi. Dan tadi sempat belum terjawab oleh Bapak Mardanus mengenai tantangan. Namun kita sebelum berbicara mengenai kendala pun tantangan, Pak, saat ini kan masih dalam rangka ibadah haji begitu ya Pak ya. Untuk dari Lion Group ataupun juga mungkin bisa dijawab oleh Pak IJM, monggo silahkan. Seperti apa persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji? Terima kasih Mbak Yuke. Untuk maskapai Lion Air, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan fase keberangkatan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala pada saat fase keberangkatan. Dan nanti di tanggal 25 Juni nanti perdana penerbangan dari Batam ke Jambi, kita juga sudah siapkan armada kita sampai dengan 7 hari ke depan mengangkut jemaah haji yang mendarat dari Jeddah, Madinah melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Nah, untuk jadwal kita tentunya menyesuaikan dari penerbangan internasional Saudi Arabia yang kebetulan kita tarik mundur, dan itu sudah disepakati oleh semua, dan kita sudah koordinasi dengan pengelola bandara, dalam hal ini Pak IJM, terkait dengan jam-jam penerbangan itu. Kita sudah siapkan seluruh layanan baik di Bandara Hang Nadiem maupun di Sultan Taha Jambi. Dari hari pertama 2 penerbangan sampai dengan di hari kedua sampai dengan ke hari ke-7, nanti 1 hari itu diterbangi oleh 3 pesawat mengangkut kurang lebih sekitar 450 jemaah. Mudah-mudahan jemaah nanti dalam keadaan sehat selamat kita antarkan kembali sampai dengan asrama haji. Baik, dari Pak EJ mana yang mau ditambahkan Pak? Baik Mbak, jadi seperti disampaikan Pak Mardanus tadi dari airline, artinya hari Kamis nanti menjadi kedatangan pertama jamaah yang kita sambut memang penerbangan domestik, karena feedernya dari Saudi langsung ke Mekah. Jadi ada sekitar 2.900-an nanti jamaah yang akan kita sambut pulang. Kita sudah prepare dengan baik. Seperti disampaikan tadi, ini tergantung dengan penerbangan feedernya dari Mekah ke Batam. Jadi kalau teman-teman airline pun nanti meminta kita harus buka sampai di luar jam operasional, kita siap mendukung, mensupport. Dan satu lagi mungkin kita sampaikan ke masyarakat, ke keluarga yang akan menjemput, silakan dijemput di asrama haji, karena memang begitu landing kita naikkan ke bus, nanti semua jamaah dari bus langsung dibawa ke asrama haji. Jadi nanti keluarga mungkin lebih baik kami himbau untuk menunggu di asrama haji saja, karena di bandara mungkin kita tidak berkesempatan untuk melihat jamaah yang turun dari pesawat. Begitu Mbak Yuka. Baik, jadi memang untuk pemirsa di rumah yang ingin langsung berjumpa dengan keluarga yang baru menjalankan baru pulang dari ibadah haji, bisa langsung ke asrama haji begitu ya Pak ya. Baik, dari Bapak IJM sendiri, apa ditemukan Pak tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bandara Sultan Taha sepanjang 2025 ini? Tantangan dan challenge itu selalu berbanding lurus ya. Begitu ada tantangan pasti ada kesempatan di sana. Jadi kalau kita bilang ada tantangan pasti ada. 2025 ya di satu sisi tadi pergerakan penumpang sudah mulai tumbuh. Di sisi lain ada pembatasan dari pemerintah, ada pembatasan dari perusahaan manajemen kita untuk tetap cost efisiensi namanya kalau kita. Jadi memang di satu sisi permintaan demand-nya sudah mulai naik, tapi di sisi lain cost kita masih cukup ditekan, direduce untuk bisa beroperasi. Jadi memang ada challenge yang harus kita hadapi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Begitu Mbak Yuka. Luar biasa, di mana ada tantangan adalah saat challenge begitu ya Pak. Luar biasa. Baik, saya izin ke maskapai, dari masing-masing maskapai ada tantangan atau kendala tidak Pak yang ditemukan dalam mengoperasikan penerbangan dari Jambi dan silakan yang mau jawab duluan. Baik, Ya, saya izin Pak Mardanus untuk jawab duluan. Tantangan seperti dibilang tadi pasti ada ya. Tantangan itu bagaimana kita menyingkapi saja. Nah, tantangan terbesar memang Garuda ini kan kami itu pelanggannya sekitar 40% dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini awal tahun ini di efisiensi sampai di cut 50%. Tapi kami tetap berkomitmen untuk bisa mengisi kekosongan itu, dan mudah-mudahan saya dengar sih ada relaksasi lagi ya untuk perjalanan dinas, dan itu tidak terlalu berpengaruh juga bagi kami. Tantangan itu bisa kita
hadapi dengan salah satu caranya memang kampanye Garuda itu tidak selalu mahal, Mbak Dita. Ya, mungkin ada sebagian masyarakat yang memang menganggap Garuda itu mahal, jadi tidak pernah mencoba gitu. Jadi kita memang akhir-akhir ini udah 2 bulan kami keliling ke kabupaten juga di Jambi untuk mengkampanye Garuda itu tidak selalu mahal. Jadi itu berdampak sangat positif, menjadikan tadi itu SLF yang menjadi tolak ukur ini bagus di Jambi itu, malah sampai menyentuh 90% kalau di hari-hari yang memang peak. Mungkin tantangan itu kami tetap akan hadapi dengan strategi-strategi yang tentunya kami disupport penuh oleh head office yang ada di Jakarta. Mungkin itu Mbak Yuka. Terima kasih. Dari Bapak Mardana saya ingin ditambahkan. Terima kasih Mbak Yuka. Untuk tantangan dari Lion Air sepertinya tantangan memang akan selalu ada. Jadi kalau dari Lion itu selalu mengambil kesempatan di balik tantangan itu. Di saat kita lihat sama-sama keadaan ekonomi kita saat ini, tapi itu bukan satu tantangan, tapi itu satu kesempatan kita untuk kita bisa survive melewati proses tantangan yang sedang kita hadapi bersama. Nah, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa lebih besar lagi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Pilihan demi pilihan kita sampaikan ke seluruh masyarakat, tujuan demi tujuan juga sama dengan teman Garuda. Kalau penerbangan itu sebenarnya tidak melulu mahal, jadi dengan efisiensi waktu, dengan pelayanan yang super prima yang belum tentu didapat di kelas lain, bandara menawarkan pilihan plus untuk lebih baik. Mungkin seperti itu. Dari masing-masing maskapai, silakan nanti yang mau menjawab duluan. Yang menjadi fokus saat ini dan juga ke depan dari masing-masing maskapai ya. Silakan, siapa yang menjawab duluan? Gimana? Duluan? Silakan. Iya. Dari fokus kami dari Lion Group khususnya kita sedang menjajaki proses penerbangan umroh. Kita sudah jalin kerjasama dengan travel domestik, travel lokal yang ada di Jambi. Penerbangan umroh itu nanti kita sudah jalin kerjasama dan itu sudah nanti di bulan Juli tanggal 18 perdana akan kita mengangkut penerbangan Jambi Batam itu oleh travel Bina Insani dan Hafatur, mengangkut kurang lebih 130 jemaah selama 4 minggu. Dalam 1 bulan 130 jemaah. Nah, kita session kontrak itu satu musim kurang lebih sekitar 5.500 jemaah yang akan masuk dan keluar melalui Sultan Jambi ini. Dan di bulan November nanti kita juga membuka rute baru dengan tujuan Jambi Padang. Nanti akan membawa jemaah yang akan melanjutkan dari Bandara Minangkabau ke Medina ataupun ke Jeddah. Tapi kami masih membuka kerjasama dan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan penerbangan bisa di beberapa pilihan. Kita akan coba jajaki penerbangan Kuala Namu langsung tambahan ya dari reguler yang sudah kita siapkan. Nanti kita akan tambahkan sesuai permintaan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mardana. Dan dari Garuda Indonesia seperti apa Pak? Untuk Garuda Indonesia tetap berfokus pada memang kami sebagai full service airline itu fokus kami memang yang pertama di pelayanan, yang kedua dari on time performance. Yang ketiga itu tadi, kami akan kampanye bahwa tidak selamanya Garuda itu mahal. Dengan harapan self load factor kita memang cukup untuk membuat Garuda di Jambi ini khususnya profit. Seandainya sudah profit, nanti penambahan frekuensi tinggal ditunggu saja gitu Pak. Kalau sudah profit kita akan terus menambah frekuensi sesuai dengan traffic yang ada di Jambi. Tapi memang kami harus berhati-hati, jangan sampai kita overproduksi dengan itu. Jadi fokus kami tetap layanan yang prima dan on time performance yang bagus ke masyarakat Jambi. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Agus. Terima kasih dari Bapak IJM. Untuk saat ini Pak di Bandara Sultan Toha fokusnya apa nih dan ke depannya?
Ya, jadi fokus kita tentunya tetap bagaimana teman-teman airline bisa beroperasi dengan normal. Jadi kami fokus memberikan pelayanan terbaik. Tadi kalau dari Pak Mardanus, dari Pak Agus menyampaikan mereka punya klaster-klaster penumpang. Ada yang premium, ada yang middle, ada yang ekonomi lah. Jadi kami bandara ini satu menampung itu semua. Bagaimana supaya mereka semua merasa nyaman. Baik yang penumpang eksekutif, yang pebisnis, yang premium, yang ekonominya, maupun yang jamaah umroh yang lagi kita fokuskan. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman di bandara. Tentunya ya kalau kita bilang perbedaan layanan tidak ya, tapi bagaimana kita mengambil titik-titik pelayanan supaya mereka merasa tersentuh tanpa mengurangi tadi yang premium, saya tetap premium gitu. Yang ekonomi mungkin tidak menyatakan saya ini premium, tapi tetap ada sentuhan-sentuhan yang kita berikan begitu Mbak. Jadi bagaimana teman-teman airline happy di bandara itu menjadi fokus kita saat ini. Terima kasih. Luar biasa. Sebagai closing statement di dialog kita hari ini Pak dari Bapak IJM, apa yang disampaikan dan juga harapannya pada pemirsa? Ya baik Mbak Yuka dan seluruh masyarakat Jambi, tentunya Bandara Sultan Toha Jambi menjadi pintu gerbang etalase pertama yang memasuki kota maupun wilayah Jambi. Kami terus memberikan pelayanan terbaik dan kami berharap seluruh masyarakat bisa merasakan peningkatan pelayanan di Bandara Sultan Toha Jambi, khususnya di dalam ruang terminal, mulai dari penjemput, pengantar maupun penumpang itu sendiri. Dan kami berharap mungkin pemerintah Provinsi Jambi lebih sering mengadakan event berskala nasional di Jambi supaya terus menaikkan minat penerbangan itu sendiri. Jadi paling tidak penumpang bisa naik, masyarakat ekonomi di Jambi juga tetap bertumbuh. Begitu Mbak Yoga. Terima kasih dari Bapak Agus. Iya, Closing statement Pak, silakan. Terima kasih. Untuk masyarakat Jambi, terima kasih sudah menggunakan moda transportasi yang pilihannya sesuai dengan kemampuan, dan sekali lagi Garuda Indonesia memang berkomitmen untuk bisa mendapatkan atau memberikan layanan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai penonton dari Bapak Mardanus, silakan. Ya, untuk dari Maskapai Lion Group, komitmennya adalah tetap memberikan layanan yang sangat baik dan memberikan pilihan banyak kepada seluruh penumpang dengan seluruh destinasi dan pilihan jam yang berdekatan ataupun yang bisa disesuaikan dengan pilihan jam itu. Dan tentunya harga yang lebih baik yang bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih Mbak Yuka. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Mardanus, Bapak Agus, dan Sama-sama, juga Mbak Bapak Yuka. Arden. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda untuk dialog begitu ya Pak Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih kembali, dan pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata saya Yoga Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.